Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Yuk kita masuk dalam pujian. Setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita mau duduk manis dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Bapa dengan segala kerinduan kita kepadanya untuk memandang keindahan yang Tuhan telah berikan buat saudara dan kita semuanya. Mari kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Bapa. Harta kekayaanmu, kepandaianmu, talentamu berikan untuk Tuhan. Amin. Senangkan hati Bapa dengan perbuatan-perbuatan baik-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadikan saudara dan saya menjadi yang terindah, bukan menurut ukuran dan pandangan manusia, tetapi dari pandangan Bapa kita yang ada di surga. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Hanya kepadamu taat dan setia, kepadamu Tuhan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepadanya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, amin. Mandang keindahan-Mu ya Tuhan, kami akan memandang Kau lebih lagi Bapa. Dan kami mau membuka hati kami, pikiran kami, semua untuk Engkau Bapa. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikanlah setiap kami Tuhan, amin. Ya Tuhan, haleluya, amin. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Yes Tuhan. Setia kepadamu Yesus. Mari kita sembah Dia Bapa, haleluya. Kami datang dengan segenap kerinduan kami, haleluya. Oh Yesus, kami datang dengan segala kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Kami bangga memiliki Engkau, kami bersyukur memiliki Engkau Bapa. Kami mau tetap taat dan setia Tuhan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya. God, haleluya. Glory bagimu Yesus, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Engkau istimewa Bapa buat kami. Haleluya, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Engkau sungguh mulia Bapa, Engkau sungguh indah tiada taranya bagi kami Bapa. Haleluya. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Kiara lama lama yana lama kiara lama tak yana lama mas kiara lama yana lama karata yana lama. Kau yang pulihkan hati yang terluka Bapa, pulihkan Tuhan, pulihkan hati yang pahit di dalam nama Yesus. Kiara lama sikara lama yana lama kana lama yana lama sikara lama sakara lama. Bapa, sebelum firman Tuhan kami terima Bapa, Kau pulihkan hati-hati yang pahit Bapa, hati-hati yang kecewa Bapa, pulihkan agar tidak menghalangi berkat yang daripadamu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah kami tahu dengan mata sumber air kehidupan yang luar biasa ini kami akan memperolehnya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa pemulihan. Mengalir Tuhan, terus mengalir. Biarlah dari mata sumber air yang jernih ini Bapa akan mengangkat semua keegoisan kami sebagai manusia yang menjadikan kepahitan di dalam hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan mengurapi anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan saya kasihi, kita masuk dalam firman Tuhan. Apa ayo firmannya hari ini? Tentang telaga cinta. Waduh, apa sih Bu telaga cinta itu? Kita masuk ke dalam firmannya ya. 2 Korintus 9. Ayo kita masuk ke 2 Korintus 9. Pasal berapa nanti saya cari dulu 2 Korintus 9. Oh sudah ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama dulu ya karena ayatnya panjang. Nanti saya mau cerita sesuatu. Cerita apa ya tentang firman, masa ya mau cerita tentang pasar gitu. Ayo sudah. 2 Korintus 9 ayat 6. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Siapa yang mau memberi dengan sukacita angkat tanganmu. Haleluya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Nggak nakut-nakutin loh, saya ini firman loh yang ngomong ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada amin, amin. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara, supaya saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Allah memiliki tujuan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi saudara dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran saudara. Saudara akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi bukan untuk karena orang-orang kudus, yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Dan oleh sebab saudara telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam berbagai segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, di sini saya mau berbicara ayat 7 sampai dengan ayat 11.
Ini bukan kebetulan ya, sampai ayat 11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kalau hatinya nggak rela, mending tidak usah memberi, daripada habis memberi dibicarakan ke orang lain, kepada orang banyak. Apa itu namanya? Mengungkit-ungkit. Tuhan tidak suka orang yang mengungkit-ungkit ya. Dalam segala hal, bukan cuma memberi. Ketika saudara disakiti ya sudah, ampuni saja. Wis gak usah diungkit-ungkit ya, biar saja. Apalagi pemberian. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Tuhan tidak suka karena kalau kita memberi dengan keterpaksaan. Tetapi berilah itu dengan kerelaan. Mengapa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Faham di sini? Kalau saudara memberi dengan metutut, saudara memberi dengan aduh ruang wingi ora tak kekno, mending tak tuku spring bed. Aduh tahu gitu gak tak kasihkan ke si A ini. Ngapain kita kasih dia? Buat beli yang lebih berharga, beli TV lah, beli kulkas lah kan bisa. Ngapain dikasihkan? Apalagi pendeta. Aduh, pendeta itu cuma pinter ngomong. Haleluya. Bersyukur selalu bagi hamba-hamba Tuhan ya. Bagi hamba-hamba Tuhan. Ada yang tanya, Ibu ini pendeta apa enggak? Baca aja di situ ada pendetanya atau langsung nama saya. Oh, haleluya. Saya hamba Tuhan, Bu, gitu ya. Saya hamba Tuhan, Pak, gitu. Yang pasti itu gitu ya. Nah, kalau pendeta itu cuma tambahan saja karena sudah ditabiskan oleh salah satu sinode gitu. Tapi kita semua sama. Nah, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saudara memberi tanpa mengungkit-ungkit, itu Tuhan paling suka. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara yang sudah memberi. Kok enggak amin? Ya amin ya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara yang sudah memberi. Supaya saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Goro itu lah jadi pendeta Al-Firman yang mengatakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman ini. Dan firman ini saya percaya ya dan amin. Saudara percaya? Kalau percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Seperti ada tertulis di ayat 9, ia membagi-bagikan, ianya ia besar. Seperti ada tertulis, Tuhan membagi-bagikan, Tuhan memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Bukan sementara, kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Amin, kasihnya luar biasa buat kita. Cintanya luar biasa buat kita semua, buat saudara dan saya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, Tuhan setiap hari hadir di rumahmu. Tuhan tahu, aduh anakku kasihan hari ini gak ada lauk. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang selalu mengikuti renungan saya pasti berjumpa dengan saya ya lewat online ini ya. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan. Adakah yang makan hanya pakai kecap asin atau tidak pakai lauk, cuma nasi aja? Saya nggak percaya. Setidak-tidaknya saudara pasti ada lauknya. Telur mungkin. Setiap hari telur nggak apa-apa. Yang penting tidak alergi gitu ya. Pasti ada tahu atau tempe, ada sayur. Pasti tidak sampai tidak makan. Pasti saudara makan. Amin. Saudara pasti dikenyangkan. Kalau saudara pengen lauk apa saja pasti keturutan. Ya apa enggak? Iya, makanya berikan kemuliaan itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Maka dari itu jangan engkau simpan segala kepahitan, segala kedengkian, segala kekecewaan. Tanggalkan semua keegoisanmu itu. Ada sumber air kehidupan yang selalu hadir di dalam rumahmu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan sumber itu selalu menemani saudara. Siapa dia? Roh Kudus, roh kebenaran. Yesus sendiri yang hadir di rumah saudara.
Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Itu Tuhan yang menyediakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi saudara dan melipat gandakannya. Yang bisa melipat kali gandakannya itu bukan manusia, bukan orang pinter, bukan dukun. Coba ada babi ngepet gitu ya. Melipat kali gandakan. Saudara hari-hari ini pernah melihat di YouTube ada babi ngepet yang tertangkap. Terus ada yang di kandang. Terus setelah itu orang yang menolongi untuk menangkap ini akhirnya punya masalah. Nggak tahu, saya nggak melihat itu, saya cuman ini apa ini nggak ganggu, nggak berguna gitu ya. Tapi ada cara untuk mencapai, untuk mencari kepesugihan, untuk mencari pengen kaya. Kelipat gandaan kalau yang dari Tuhan kekal untuk selamanya. Babi-babi ngepet tertangkap, akhirnya apa? Mati. Benar nggak? Orang yang ini mati. Ada, masih ada. Kita mau percaya nggak percaya, itu ada loh Bapak Ibu. Babi ngepet yang mencuri uang tetangga kanan kirinya, bahkan jauh kemana-mana keliling. Sampai sampai puluhan juta setiap malam yang dia dapatkan. Itu bukan kelipatan yang dari Tuhan. Kalau kelipatan yang ditulis dalam firman, yang kita dengar di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ini kekal untuk selamanya. Dan dapat dinikmati oleh anak cucumu. Tetapi kalau apa yang dicari oleh manusia untuk mengenyangkan dirinya sendiri, itu ada pengorbanannya. Nah, saya tidak berbicara ke sana. Mari kita dengan akal kita yang sehat, kita datang di hadirat Tuhan. Kita bersimpuh di bawah kakinya ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan cuma berdoa aja. Ketika saudara berdoa, saudara keluar mencari pekerjaan, saudara akan mendapatkan. Dan ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang tepat buat saudara. Dan akhirnya saudara menjadi berkat di sana. Dan saudara menerima berkat itu. Amin. Kalau kita nggak bekerja, cuma doa saja yang nggak bisa. Tetapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau bangun pagi, engkau menyisihkan waktumu untuk Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan, saudara bekerja, saudara mendapatkan berkat. Sehingga saudara bisa menghidupi di dalam keluargamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lanjut ayat 10 ya, akan saya selesaikan. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ada amin, ini maksudnya. Kalau kita datang kepada sumber yang tepat, maka engkau akan terus mendapatkannya. Gak akan sampai terbuntukan. Haleluya. Faham dengan firman yang saya sampaikan ini? Maka dari itu kita berani mengatakan, Tuhan jadikanlah hidupku bermakna sehingga mendatangkan berkat bagi sekelilingku. Bukan cuma saudara saja yang menikmati berkat, orang-orang di sekelilingku menikmati berkat. Karena kita harus memberi dengan sukacita, tanpa diungkit-ungkit, tanpa dibanding-bandingkan. Rugi, dia cuma gitu aja ngasihnya uang banyak gitu. Jangan engkau mengungkit-ungkit. Tuhan memiliki jaminan berkat buat saudara yang lebih dan lebih lagi. Haleluya. Mau datang pada sumbernya, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita ucapkan syukur. Dan kita memberikan yang terbaik untuk Dia. Dari hati kita, dari pikiran kita. Dan kita tidak mengungkit-ungkitnya. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara supaya saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dalam segala hal saudara diberkati, saudara diberikan kebajikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau yang sudah limpahi kami dengan berkat-berkat kudus-Mu. Kasih dan kemurahan-Mu menyertai anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak-Mu ketika diberkati, mereka akan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya tanpa mengungkit-ungkit. Karena kami tahu, anak-anak-Mu tahu, anak-anak-Mu mendengar. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan untuk hari ini sehingga kami semua, anak-anak-Mu semua yang mengikuti
online hari ini kita sehat, kita kuat, mengertikan dengan firman Tuhan sehingga hidup kami boleh dibenarkan. Ketika kita memberi bukan dengan keterpaksaan tetapi dengan kerelaan hati dan tidak mengungkit-ungkit tetapi kita memberkati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih yang besar dari surga mengalir dan melimpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Mulai hari ini, esok bahkan sampai Maranatha tiba. Engkau hidup berkecukupan, bahkan berlimpah berkat kasih sayang dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dengan iman percaya. Maka kesehatan dan kesejahteraan mengalir dan melimpah di dalam keluargamu. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, lumbungmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.